Marilah kita mengaturkan panjali umat. Om Swastiastu. Salam harmoni. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya, walaupun belajar masih di rumah saja. Nah, pada kesempatan yang baik ini, sebelum kakak menjelaskan materi, kakak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Nikadek Liawidarini. Kakak merupakan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha semester 6, Prodi PGSD, jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini kakak sedang mengikuti kegiatan asistensi mengajar tahun 2021 dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pada kesempatan yang baik ini, kakak akan menjelaskan materi tentang pendidikan penguatan karakter atau PPK. Sebelumnya, kakak akan menjelaskan definisi dari gerakan PPK. Gerakan PPK adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi atau olah hati, olah rasa atau estetis, olah pikir atau literasi, dan olahraga atau kinestetik, dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Adapun 4 dimensi dari gerakan PPK. Yang pertama, olah hati atau etik, merupakan individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman, dan bertakwa. Kedua, olah rasa atau estetis, merupakan individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian, dan berkebudayaan. Yang ketiga, olah pikir atau literasi, merupakan individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Yang keempat, olahraga atau kinestetik, merupakan individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Setelah kakak tadi menjelaskan tentang definisi gerakan PPK dan dimensi gerakan PPK, adik-adik ada yang tahu nggak sih apa itu PPK? Nah, tujuan PPK itu apa sih? Apa saja manfaat dari PPK? Dan apa yang menjadi dasar kebijakan PPK, serta apa saja sih nilai-nilai utama dari PPK? Yuk kita bahas satu persatu. PPK merupakan upaya untuk menumbuhkan dan membekali generasi penerus agar memiliki bekal karakter yang baik, keterampilan literasi yang tinggi, dan memiliki kompetensi unggul di abad 21, yaitu mampu berpikir kritis dan analitis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Selanjutnya, adapun tujuan dari PPK. Yang pertama, membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Yang kedua, mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, non-formal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Yang ketiga, merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK. Adapun manfaat dari PPK. Yang pertama, mempersiapkan daya saing siswa dengan kompetensi abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi, dan berkolaborasi. Yang kedua, revitalisasi dengan peran kepala sekolah sebagai manajer dan guru sebagai inspirator PPK. Yang ketiga, revitalisasi komite sekolah sebagai badan gotong royong sekolah dan partisipasi masyarakat. Yang keempat, penguatan peran keluarga melalui kebijakan pembelajaran 5 hari. Yang kelima, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, pegiat pendidikan, pegiat kebudayaan, dan sumber-sumber belajar lainnya. Ini merupakan dasar kebijakan yang digunakan dalam PPK. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3, tentang pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua ada Agenda Nawacita nomor 8
tentang penguatan revolusi karakter bangsa melalui budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik sebagai bagian dari revolusi mental. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Dan yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal. Selanjutnya, nilai utama dalam PPK. Yang pertama religius, yang kedua nasionalis, ketiga mandiri, keempat gotong royong, dan kelima integritas. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kakak akan menjelaskan nilai utama PPK religius. Religius ini mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, hidup rukun dan damai. Nah, di sana ada contoh gambar dari pelaksanaan religius ya. Seperti awal pembelajaran, kita selalu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan juga walaupun dalam satu kelas itu terdapat teman adik-adik yang berbeda agama, sikap adik-adik harus saling menghormati agar menjaga kerukunan antar umat beragama ya. Yang kedua, nasionalis. Nasionalis atau nasionalisme merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Seperti contoh pelaksanaannya di sekolah yaitu laksanakan upacara bendera pada saat setiap hari Senin ya adik-adik. Yang ketiga, mandiri. Kemandirian merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Nah, walaupun kita sebagai makhluk sosial, pada saat kita mengerjakan ulangan, kita harus mandiri dan bisa mengerjakan sendiri ya adik-adik. Yang selanjutnya, keempat, gotong royong. Gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Nah, contoh pelaksanaannya di sekolah adik-adik dapat bekerja bakti atau melaksanakan gotong royong pada saat menanam tumbuhan, menyapu di kelas, ataupun membersihkan halaman sekolah ya. Yang kelima, ada nilai utama dari PPK yakni integritas. Integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, serta memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral atau integritas moral. Adapun pelaksanaan dari integritas di sekolah yakni mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang kedua, memiliki komitmen untuk datang ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, senantiasa mengerjakan tugas piket yang diberikan. Yang keempat, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan baik. Sekian penyampaian materi yang dapat kakak berikan pada hari ini. Semoga materi yang telah adik-adik simak atau dengarkan dapat bermanfaat dan dapat adik-adik implementasikan pendidikan penguatan karakter ini di kehidupan sehari-hari. Serta adik-adik dapat memahami nilai-nilai utama yang terkandung dalam PPK. Akhir kata kakak tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Selamat belajar adik-adik.